warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Profesor Dr. Kiai Haji Buya Syakur. Alhamdulillah kula namanya Abdullah Mubarak. Kaleresan kula niki alumni MI Nurul Huda. Insyaallah berkah. Ya, kebetulan saya ini alumni MI Nurul Huda, dan insyaallah tahun ini saya ikut program 5.000 dokter dan mudah-mudahan lulus Pak Yai. Amin. Kula niki rencange Kang Durtam, temennya Pak Durtam. Pak Sayyidi. Ya. Terkait pembicaraan tadi linglung, makanya saya menyediakan catatan. Jadi sebagai orang linglung saya selalu kemana-mana bawa catatan. Biar besok ceramah Kiai Haji Buya Syakur, apa yang kurang akan saya cari sumbernya, gitu kan? Itu maksudnya. Pertanyaan pertama, orang memandang bahwa pendidikan umum adalah pendidikan yang dianggap kurang penting. Yang dianggap penting adalah ilmu agama itu sendiri. Kebetulan saya bidangnya umum, S1 S2-nya administrasi negara, dan insya Allah kalau lulus tahun ini saya akan melanjutkan administrasi publik di Undip Semarang, insya Allah, amin. Itu dalam rangka tadi biar tidak jadi orang linglung, ya saya perhatikan banyak tenaga pengajar atau dosen yang melanjutkan S3, kuliahnya belum selesai, linglungnya ampun gitu, luar biasa. Itu mohon nasihat dari Buya. Itu. Yang kedua, banyak ceramah yang menjelaskan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah ila akhir. Saya amati banyak mendefinisikan fitrah itu hanya suci, padahal saya pernah baca di Dictionary of Islamic Word, fitrah itu artinya natural disposition, tabiat yang alami, kecenderungan yang alami. Mohon penjelasan dari Buya pengertian fitrah sesuai tadi. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan, tapi secara lebih luas lagi itu. Yang ketiga, ada pertanyaan titipan. Kebetulan ya saya hanya menyampaikan bahwa bagaimana caranya ibadah puasa tadi, karena kebetulan masyarakat kita itu tidak bisa lepas dari TV, gitu kan? Ya. Ibadah puasa tadi biar lebih membekas dan secara pahala itu pahalanya maksimal. Itu cukup Buya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bahwa ini konsep besar peradaban dunia yang dibebankan, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak bicara demokrasi, keadilan sosial, kesehatan, enggak. Yang pertama kali adalah cerdaskan masyarakatmu. Ini satu bukti bahwa turunnya surat Iqra ini skala prioritas. Sebab orang kalau sudah pintar itu tidak mungkin akan bisa dibohongi dan tidak mungkin bisa dipaksa-paksa, betul nggak? Jadi sesungguhnya ya harus pintar dulu. Sebab kalau kita membuat sistem apapun, kalau tidak seimbang dengan tingkat intelektualitas masyarakat, sistem itu pasti akan macet kok. Di Kecamatan Kertasmaya pernah dipasang dulu pertama ada telepon koin tuh 5 biji. Alhamdulillah hanya seminggu protol kabeh ini. Karena rakyatnya belum cerdas. Jadi saya kira sebelum semuanya pertama cerdaskan dulu. Kalau masih goblok, kita bikinkan sistem apapun pasti macet. Tapi kalau rakyat sudah cerdas, mereka akan membuat sistem yang sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Kamar mandi santri saya sering cibuknya hilang. Banyak habis berak nggak disiram. Peraturan habis berak harap disiram, tetap. Habis kencing disiram, tetap. Dilarang bawa gayung, hilang juga. Diikat sama tambang, digunting, dipaku di tembok, dibedol. Tapi di pendopo nggak ada gayung hilang. Kenapa? Karena penduduknya sudah orang-orang pinter-pinter, paham nggak? Itu. Nah, tetapi ketika Iqra di situ Kanjeng Nabi suruh belajar, suruh mencari ilmu. Pertanyaan saya, sampai Nabi mengatakan tolabul ilmi faridatun. Waktu Nabi menyuruh sahabatnya belajar, saya mau nanya, sudah ada ilmu fikih belum? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu faraid. Jadi suruh belajar apa? Ternyata bahwa simbol ilmu agama, ilmu umum itu hanya sekedar simbol formalistis saja. Nyatanya nggak ada ilmu agama, nggak ada ilmu umum. Nah, sahabat-sahabat Nabi belajarnya apa? Ya belum ada pesantren buntet waktu itu. Yang adanya pesantrennya Aristoteles, Anaximenes, Anaximandros, Pitagoras. Ya, belajarnya ke Persia, belajar tata negara, belajar administrasi negara, belajar pengairan, belajar ke Mesir, belajar ini, itu yang pelajari. Terus itu mah paradigma kita sendiri, membeda-bedakan ilmu agama, ilmu umum. Nah, bulan puasa zakat fitrah dikasihkan sama guru ngaji apa guru matematika? Saya dulu. Langsung saja Buya. Ini kebetulan berkenaan dengan posisi saya sebagai pengajar di MTS, Buya. Ada 2 pertanyaan. Mana yang nanya, mana yang nanya? Saya punten. Oh iya. Jagung bes dhuwur kok ngadi maning. Saya minta resep, Buya. Yang pertama, terkadang ada guru yang kecil kok berwibawa. Ada guru badannya gede kok tidak berwibawa. Ini letaknya di mana? Kalau memang ada obatnya, mau saya minta resepnya pakai. Yang kedua, ketika semester padahal itu semester kan ada jadwalnya Pak Kiai. Saya masuk ke kelas, Cung, yang semalam belajar itu satu kelas yang isinya 40, yang ngacung cuma 7 Pak Kiai.
Berarti yang 33-nya nggak belajar Pak Kiai. Persoalannya bagaimana ini supaya anak ini punya minat belajar, minat baca yang tinggi Pak Kiai. Padahal menurut saya ini sudah berjuang luar biasa supaya anak ini memacu supaya dia tuh hobi baca, dari mulai menyediakan buku, kemudian waktu yang ketika kosong dia harus baca buku. Itu Pak Kiai. Saya minta saran dan masukannya Pak. Sekian, wassalamualaikum. Oke. Kalau orang kecil itu indah, little is beautiful. Dan di dunia banyak orang-orang hebat itu posturnya kecil. Aristoteles kecil, Habibie kecil, Yusuf Kala kecil, Buya Syakur kecil. Jadi orang kecil ini merengkel. Iya. Jadi saya kira memang betul kewibawaan ini tampilan. Saya tidak mengurangi dengan postur tubuh yang besar, sebenarnya kan lebih berwibawa kan. Yang kecil kok berwibawa. Ternyata ya itu hanya satu bagian dari tampilan kewibawaan. Nanti kewibawaan itu munculnya dari moralitas sesungguhnya. Ada tambahan. Nabi sendiri juga disuruh oleh Allah untuk tampil berwibawa, seperti harus tampil bersih, anggun, rapi. Itu juga salah satunya. Mulutnya tidak berbau. Bagaimanapun orang kalau ngomong mulutnya bau langsung mengurangi martabat kewibawaannya, betul nggak? Makanya Nabi menganjurkan untuk terus bersih waktu itu. Kata Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir. Harus tampil bersih, rapi, anggun. Warujza fahjur. Tinggalkan yang kotor-kotor itu. Jadi kita sendiri juga berbadan wangi, mulutnya membau sedap kan gitu. Bagaimanapun cantiknya Bu, kalau keteknya bau kecoh, peragat nih. Orang doyan. Iya, itu makanya jadi kebersihan salah satunya. Kemudian postur tubuh memang betul. Dan ini ada lagi namanya human relation. Bagaimana dia membangun komunikasi yang baik. Bahwa kewibawaan Kanjeng Nabi bukan hanya tampilan orangnya ganteng, tapi juga kebersihan. Nabi sendiri itu sehari-hari di kantongnya ada 3, siwak, sisir, dan kaca selalu di kantongnya. Jadi setiap akan menemui orang, Kanjeng Nabi selalu bercermin dulu. Barangkali rambutnya kurang rapi, dirapihin. Itu penting sekali. Jadi kayak selebritis lah gitu. Iya, kaca, sisir perbaiki, gigi, rambut, penampilan semuanya. Bahkan para sahabat sendiri itu mengatakan kalau habis salaman dengan Kanjeng Nabi itu bau wanginya seminggu nggak hilang-hilang. Bahkan kalau Nabi itu masuk satu ruangan, ya pernah Nabi masuk itu gelombang aromanya masih ada di situ. Kayak apa Nabi itu. Nah itulah makanya bahwa kewibawaan itu jangan diartikan sesuatu yang seram dan menakutkan. Kewibawaan itu tidak lebih mananya respect, penghormatan orang kepada kita, bukan takut loh. Saya emang nggak, kalau wibawa takut ngapain? Saya ingin dicintai orang kok, saya nggak pengen ditakuti orang tuh, betul nggak? Iya. Nah jadi rasa cinta itulah yang disebut wibawa itu, jadi bukan rasa takutan. Nah kalau di situ nanti bagaimana dia cara berkomunikasi dengan orang yang lain. Ada orang yang kita tidak membantah, ada kita ketemu sama orang
kenal juga enggak, nembe dongol kah, deleng raine kanya mengit kah, anak. Arane Yuni apa kun go? Yunintut. Tapi ada lihat wajah orang baru kenal, wajahnya tuh nyaman gitu dilihatnya kan gitu. Nah itu aura wajah kita, aura tuh di pundak atas itu aura kita itu adalah penampilan refleksi dari kepribadian kita sesungguhnya. Yang sesungguhnya tidak bisa dilihat mata biasa, tapi dengan jiwa kita merasakan orang ini berwibawa. Jadi walhasil begini sajalah. Kalau bapak-bapak ingin dihormati orang, saya kira jangan terlalu banyak menuntut penghormatan kepada orang lah. Jangan berharap orang lain menghormati Anda. Yang penting mulailah dari dirimu sendiri, hormatilah orang lain. Karena kalau Anda tidak pernah menghormati orang lain, bagaimana orang lain menghormati diri Anda? Karena menghormati orang lain pada hakikatnya adalah menghormati diri kita sendiri. Dan jangan pernah ya betul. Jangan sampai kelihatan orang Anda minta dihormati, nyemengit. Betul nggak? Kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang lama-lama jadinya gila apa? Gila hormat. Itu. Jadi kita mulai saja dulu hormatilah. Jadi jangan berarti anak didik kita juga tidak perlu dihormati juga sesuai dengan standarnya kan begitu. Itu teman kita dan sebagainya. Jadi artinya begini, orang tidak sadar dikiranya kalau menghormati orang berarti kita rendah, ya tidak dong. Orang yang terhormat itu adalah orang yang pandai menghormati orang lain. Nah, dan cara menghormati orang lain di situ juga perlu ilmu. Karena watak orang berbeda-beda, betul nggak? Ada orang yang dihormatinya kepengen dipanggil namanya profesor, doktor dan sebagainya, kan ada gitu. Pulang haji dipanggil wadarko, orang linguk je. Pendeknya dipanggil Pak Haji. Ya udah kita ikuti saja. Kalau dia senang Pak Haji kita panggil Pak Haji. Dan sejak kapan wibawa kita menjadi jatuh? Ketika kita sering menggunjingkan orang lain, itu yang merendahkan kita sendiri. Ketika Anda bertemu dengan seseorang dan dia mengupat orang lain, percayalah suatu ketika dia akan mengupat dirimu dengan orang lain. Itu persoalan. Makasih. Itu aja. Terus apa lagi pertanyaannya? Kurang lebih begitulah kira-kira. Minat belajar Pak Kiai. Nah, kiat belajar ini saya kira upaya yang tidak bisa hanya dilakukan secara pribadi, personal. Karena bagaimanapun kita memberikan motivasi, stimulasi kepada anak-anak untuk rajin membaca. Saya melakukannya. Setiap ke Cirebon saya membeli komik-komik yang gambarnya bagus-bagus. Kan di bawahnya ada hurufnya, tulisannya. Kalau beli buku gambarnya jelek, nggak mungkin anak saya melihat gambar itu. Sebelum membaca kita kasih gambar-gambar yang bagus. Itu aswar al-musyawwiqah yang berikan merangsang anak-anak kita membaca dengan kalimat-kalimat pendek itu. Sering kita belikan buku-buku yang bagus, gambar-gambar yang bagus supaya digemar membaca. Tetapi ini terbatas. Pada akhirnya kebijakan publik itu harus didorong oleh pemerintah supaya bangsa kita ini gemar membaca. Karena bangsa kita ini belum gemar membaca, maka ketika mensosialisasikan undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, kabupaten saja, saya keliling menemui masyarakat kadang-kadang 1 bulan muter-muter untuk menyampaikan. Tapi untuk masyarakat di London yang memang masyarakatnya gemar membaca, cukup panggil wartawan, konferensi pers, dicatat, besok kan dimuat di koran, selesai sosialisasi itu. Biaya kita menjadi murah demikian. Nah, jadi gini, setelah anak itu rajin membaca, ternyata harga bukunya sangat mahal. Betul enggak?
Saya sendiri pernah ke Gramedia mau beli buku. Saya selalu kalau ke Cirebon mampir dimanapun selalu toko buku saya hampiri dulu. Ada buku harganya 17.000, kecil bukunya. Oke, saya ambil aja. Begitu tanya berapa, 170.000. Bukunya tipis kok, mahal banget. Uangnya hanya bawa 100.000, ya kurang bikin. Saya batalin, Mbak maaf, uangnya kurang. Oh ya nggak apa-apa, malu kan. Saya saja ngenes beli buku duitnya kurang, apalagi anaknya Man Kadim. Jadi kalau ingin anak-anak kita gemar membaca, itu semua bisnis, semua kegiatan yang sifatnya tulis menulis dan bacaan harus disubsidi. Kertasnya, tintanya, pulpennya, bahkan penerbit-penerbit dibebaskan dari pajak namanya. Betul nggak? Ya iya, supaya nantinya murah. Kalau masih mahal ya susah, nanti yang menikmati anaknya orang kaya aja kalau begitu mah. Itu. Jadi silakan pribadi, tapi nanti akan terbatas. Ya kan gitu, silakan mendorong mereka untuk baca. Ya salah satunya adalah perpustakaan sekolah juga harus nyaman, pakai AC, ya kan begitu. Kemudian taman bacaan ada enjot-enjotannya, ada geyong-geyongannya, iya, supaya anak-anak itu bermain dengan membaca. Banyak, nggak kurang akal saya mau untuk ngomong itu tuh. Tapi tetap nantinya akan terbatas, bahwa nanti yang bisa menikmatinya ketika orang sudah semangat membaca banyak, tiap hari harus beli buku, dari mana duitnya kalau mahal mah gitu kira-kira. Oke, gitulah kira. Lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sederengipun sembah sungkem lan sambung silaturahim saking kula khususipun. Ingkang awal-awal wau panjenengan sanjang tentang paradigma mentalis, membangun sebuah mental. Ada kasus orang yang kurang mampu menyampaikan dakwah atau menyampaikan ilmunya secara atau dengan menggunakan lisannya. Kemudian dia itu punya pemikiran menyampaikan dakwah itu melalui sosmed, melalui WA atau Instagram, FB dan yang lainnya. Dan di sisi lain dia itu punya prasangka ketakutan. Update dakwah seperti itu takut dikatakan mencari popularitas, mencari nama baik, atau dikatakan sombong atau yang lainnya. Ingkang kula tangleti atau yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya menyampaikan dakwah melalui sosmed. Kemudian ingkang kaping kali, solusi tepat untuk orang yang seperti itu. Matur suwun Mbak Yai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menghimbau kepada para ulama, para ustadz, tolong jangan memusuhi science and technology. Jangan memusuhi, tetapi harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Seperti apa sih memusuhi? Mengharam-haramkan itu memusuhi. Internet haram, HP haram, speaker haram, TV haram. Yang enggak haram apa? Nugang ontak. Iya, enggak bisa. Kita ini tidak bisa memusuhi teknologi. Bagaimanapun kita harus bisa memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin. Tidak ada alasan kita bagaimana hukumnya menggunakan medsos, ya harus bisa menggunakan medsos. Dengan Wamima TV saja ini, channel saya ini, ngaji ini nih, yang nonton seluruh dunia ini nih, tahu nggak? Kan lebih efektif. Kita dulu pengen ngapalin Quran susah banget, kudu dulu. Sekarang sudah ada ini kok, enak baca sudah. Betul nggak? Suaranya keluar.
Ya kita pakai dong. Jangan lalu akhirnya pikirannya mundur lagi, bodoh lagi, mempertanyakan bagaimana hukumnya pegang HP, wudhu enggak katanya, kan repot mungkinan mah. Kadang-kadang kita berpikir mundur. Ya sudah, silakan baca. Sebab bagaimanapun dengan segala akibatnya, baik dan buruknya kita hadapi dan kita selesaikan. Kalau kita mengharamkan namanya pengecut, namanya itu tuh. Jujur aja mah. Ya dong, tidak bisa dihindari. Nanti anak kita nonton situs yang jorok-jorok, itu resiko. Ya dong. Memang kita mau ngontrol terus. Nah, makanya kita kembali nanti ke depan, pendidikan kita harus dirubah. Jangan hanya mengejar nilai-nilai kognitif, hanya kecerdasan otak saja, matematika, fisika, biologi, tapi pembinaan pendidikan moralnya nggak jelas, membangun pribadinya nggak jelas, personalitasnya nggak jelas. Jadi artinya pendidikan kita harus kembali pendidikan normatif, jangan pendidikan deskriptif. Sebab nanti bagaimanapun kalau anak kita sudah cerdas, artinya punya moralitas yang jelas, anak itu akan mampu menilai sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Nggak usah diawas-awasin. Ya karena pendidikannya mengejar nilai kognitif, ya pinter mah pinter tapi bodoh. Ya dia maksudnya melihat situs yang nggak benar kan gitu. Sehingga anak SD sudah mau kawin sekarang mah. Ya tiap hari nonton begitu, habis gimana? Ya kan? Jadi artinya bahwa pendidikan moral dan madrasah ini sudah jelas. Ini pendidikan yang normatif. Kalau di sekolah-sekolah yang umum biasanya itu pendidikan deskriptif. Guru mengajar jampi sembahyang, sekedar apal. Melaksanakan atau tidak bukan urusan guru, itu deskriptif. Tapi kalau madrasah itu bukan hanya mengajarkan jampi sembahyang, tapi sampai anak itu mau melakukan sholat, kan begitu persoalannya. Nah sekali lagi supaya menyentuh namanya pendidikan kepribadian, pendidikan moral, mentalitas, itu harus betul-betul menyentuh psikomotorik persoalannya. Dan apapun usaha kita untuk menyentuh psikomotorik itu tidak harus dilakukan berulang-ulang. Gajah bisa main bola enggak? Dididik bisa enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Berulang-ulang. Bolanya ditaruh di kaki gajah, terus kakinya disuntik, tik, nendang, nendang lagi, taruh lagi, tik lagi, nendang. Lama-lama gajah ngerti, oh nendang bola, akhirnya bisa main bola kan. Betul gak? Nah itu kita juga mendidik anak-anak itu kira-kira menyentuh psikomotoriknya. Dan ini tidak bisa dihindarkan. Kemudian itu satu, bahwa dengan ini HP itu silakan dimanfaatkan. Listrik silakan dimanfaatkan. Dulu kalau kita hajatan 3 bulan sebelum hari H, kita keliling dulu 3 bulan nih, Jakarta, Surabaya, Bandung, mengirim undangan ke saudara-saudara. Betul nggak? Sekarang dengan tik 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 prepet sudah selesai. Betul nggak? Nah, listrik, teknologi, kulkas. Dulu belum ada kulkas, ibu-ibu kalau belanja ke pasar tiap hari ya Bu ya. Berangkatnya jam 4 Bu ya. Sabari nggak bawa disuruh kepat kepot gitu kan begitu. Dan harus dimasak semuanya dan harus habis semuanya. Kayak apa pemborosannya? Sekarang ibu-ibu bisa belanja ke pasar seminggu sekali. Kalau kulkasnya gede ya bisa sebulan sekali Bu ya. Bayangkan berangkat 1 jam, pulang 1 jam, tiap hari bisa safety, bisa menyimpan, bisa menghemat 2 jam pasar. Betul nggak? Ini semuanya dimanfaatkan, jangan dimusuhi dong. Dengan HP ini juga ada dampak negatifnya. Anak-anak kita sekarang sulit berkomunikasi. Di rumah pun anak-anak sudah jarang berkomunikasi orang tuanya. Kenapa? Kata-kata.
San, kasan, kata, San, dia tatak kelas, kurang beli, apa? Sulit sekali. Dan karena ini medsos ini akhirnya kita serba cepat semuanya, sehingga semuanya masing-masing ngobrol sendiri-sendiri dengan alat ini. Akhirnya sekarang sulit namanya kerja kelompok, itu paling sulit sekarang. Roan, kerja bakti, gorol, susah sekarang nih. Nah makanya untuk pendidikan perlu untuk membiasakan kerjasama kelompok ini, makanya pramuka, PMR terus digalakkan. Percaya nggak? Ini penting sekali bagaimanapun, jangan dibohongi. Kemudian karena ini semua serba cepat, jadi anak kita pun sekarang berpikir instan. Ibu-ibu buka warung kayak zaman dulu gitu, ikannya dadak dicuci dulu gitu kan, terus bumbunya dulek dulu 1 jam baru matang, ditinggal pergi nggak bakal laku. Sekarang begitu, jerok, dodok, tongol, grok, tongol, pengennya kan begitu, betul nggak? Serba instan, yang kira-kira cur, uduk langsung dimakan, semua serba cepat, sehingga anak kita juga menjadi hidupnya seperti itu. Kita dulu kalau minta baju sama ibu, nang parine masih murah, engkau bulan maning bae bisa nancak kah? Ya wis, nunggu beli baju bulan depan, nggak apa-apa besok mah. Anak kita sekarang minta uang, bilang sore banting pintu. Percaya nggak? Percaya nggak? Itulah makanya ini semuanya kita kelola, jangan pengecut mengharam-haramkan semuanya. Ini orang Islam nggak tahu diri, yang berhak mengharamkan hanya Allah kok. Nabi aja yang tidak diberi hak mengharamkan. Nah begitu mengharamkan langsung ditegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu lak. Nabi saja hanya boleh melarang dan menyuruh. Wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantau. Kok sekarang orang kok kayak Tuhan aja mengharam-haram melulu, gimana sih? Kader dunia ada kayak Gusti Allah kabeh kan ya sirman. Betul enggak? Ya wes, oke gitu. Kemudian ada satu lagi, kita jangan ketika kita ingin berbuat, jangan dibayang-bayangin ketakutan bagaimana komentar orang. Ini juga enggak benar. Kita yang penting kita yakin usaha kita benar, Allah ridho, go ahead silakan jalan. Adapun komentar orang tidak bisa dihindari. Pasti ada like dan ada dislike. Apa orang senang semua sama saya? Ya enggak kok. Ya udah, resikonya hidup, ya pasti ada orang yang senang, ada yang tidak senang. 50+1 saja itu Anda sudah hebat. Berarti Anda berhasil. Jangan berharap 100% orang setuju semua. Pasti andaikan saya bagi-bagi duit nih sama orang ascap nih, 1 jutaan kabeh. Seneng semua nggak kira-kira? Enggak, pasti nyalon bupati gini. Betul nggak? Oke, lanjut lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan pada Yayasan Nurul Huda, kalau bisa untuk ke depan ini nampaknya kita ingin istiqomah dengan Abah Syakur. Jadi tiap tahun mudah-mudahan bisa hadir di sini, dan ini permohonan dari seluruh masyarakat tentunya. Tadi beberapa hal sudah disampaikan dan jawabannya luar biasa, juga makul. Makanya ibu-ibu juga ngerti semua nih, bayi ngerti semuanya tuh, diem semua, nggak ada yang saya perhatikan di pengajian manapun ibu-ibu mau diem gitu. Biasanya ngobrol terus, ini giliran saya ngobrol, tapi Pak Yai yang pas ceramah nggak ngobrol. Jadi luar biasa ini. Tadi keluh kesah banyak disampaikan dari penanya pertama, terutama yang berkaitan dengan anak sekolah. Saya ingat orang tua dulu ketika habis Isya itu pintu rumah dikunci.
Jadi anak-anak itu nggak boleh keluar. Belajar nggak belajar harus di dalam rumah. Sehingga kalau mau keluar itu selalu berdoa mudah-mudahan ada tamu. Sebab kalau ada tamu pintunya dibuka. Ini yang pertama. Sehingga maknanya bahwa anak ini tidak boleh liar, ya, terkontrol dan betul-betul berada di ruang yang terbatas. Kemudian kalau kemudian tadi sudah disampaikan banyak untuk solusi bagaimana anak gemar membaca, ini yang jadi persoalan saya perhatikan ada dalam ta'limul muta'allim, ala la tanalul ilma illa bisittatin, kesananya zukaun wa hirsun. Nah ini nilai hirsun yang oleh Sayyidina Ali sebagai prasyarat untuk memperoleh pengetahuan, di mana ambisius untuk bisa mampu untuk menampung dan juga memahami apa yang dipelajari itu sekarang sudah terdegradasi. Jadi anak-anak itu sudah tidak ada lagi semangat ambisi untuk bisa. Dari ambisi yang untuk bisa yang hilang, sehingga tadi disampaikan oleh Kepala MTS tidak mau belajar. Kenapa? Karena ambisi untuk bisa meraih dan mampu bisa mendapatkan nilai besar itu sudah jarang sekarang. Oleh karena itu maka tadi sudah banyak disampaikan solusi yang luar biasa. Ini mungkin yang perlu ditegakkan dan perlu dimasifkan itu adalah kerjasama dengan orang tua. Kalau kemudian HP, saya setuju sekali, itu adalah alat yang sangat bermanfaat, yang bisa efektif menyampaikan informasi. Maka kemudian ini ada tugas baru dari orang tua, yaitu mengawasi bagaimana anak itu sehari-harinya dibatasi sampai misalkan jam berapa, sehingga sisanya harus untuk belajar. Umumnya orang tuanya seperti tadi sibuk sama-sama dengan gadgetnya. Jadi anak sama ibu sama orang tua itu di rumah sama-sama main HP, sehingga tidak terkontrol bahwa anak waktunya belajar padahal waktunya UAS dan besoknya sudah jelas tidak belajar. Jadi itu mungkin hanya sedikit bisa mengurangi kelalaian anak-anak dengan melalui pengawasan orang tua yang lebih ketat. Bahkan kalau saya itu dulu ketika ditanya misalkan ranking berapa, itu sangat malu kalau nggak dapat ranking. Nah itu. Sekarang yang berikutnya adalah tadi sudah disampaikan ya, bagaimana tentang hidup dan mati serta alam akhirat. Ini nampaknya memang dunia ini atau manusia tepatnya itu sudah terjadi kesalahan yang TSM, terstruktur ya, sistematis dan masif. Jadi terstruktur, sistematis dan masif. Dari mulai anak lahir itu ditimang-timang, itu doa dari orang tua itu kalimatnya beda. Gagian gede jadi pejabat, gagian gede jadi bupati, gagian gede jadi gubernur, gagian gede. Jadi isinya duniawi semua. Ini namanya terstruktur. Dari awal sudah seperti itu. Kemudian terus itu didengungkan sampai kemudian milih sekolah pun, saya sepakat tadi tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada dikotomi, tetapi yang terjadi adalah anak-anak yang sudah bengal itu disekolahkan untuk sekolah agama, kan gitu. Yang otaknya bagus sekolahkan ke sekolah umum. Nah ini itu karena akibat kesalahan yang tadi. Jadi benar-benar TSM, terstruktur, sistematis dan masif.
Artinya akhirnya kesininya salah kaprah. Yang ingin ditanyakan adalah ketika kemudian ya dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, al-ayah. Ini disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Ini standarnya standarnya seperti apa? Ketika kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat didahulukan karena lebih utama. Kemudian juga tadi akhirat yang disebutkan di awal, dunia hanya sekedar walatan sanasibaka minad dunya. Padahal yang diperjuangkan orang menjadi yang lebih manfaat, katakanlah misalkan untuk pendidikan, ya, memperoleh pengetahuan itu harus dengan biaya dan semuanya dengan biaya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa memang tidak ada ilmu agama, adanya ilmu akhirat dan ilmu dunia. Jadi tergantung fungsinya apa, manfaatnya apa. Nah, dengan kemudian melihat walatan sanasibaka minad dunya, jangan lupa urusan dunia ini sebatas apa gitu standarnya, sehingga tidak sampai menggerogoti urusan akhirat. Kebanyakan kita sampai tadi dicontohkan mubalik pun pasang tarif itu sudah menggerogoti kepentingan akhirat. Itu yang bisa disampaikan dan mohon maaf bila ada bahasa yang kurang pas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini yang terakhir sudah jam 11:30, tapi saya jawab dulu. Diterusin bahasanya. Zakaun wa hirzun wastibarun wa bulqatun wa irsyadu ustadzin wa tuluz zaman. Nah, ini hirsun itu apa? Apakah semangat, apa minat, apa bakat, apa cita-cita? Sok bahasa Indonesianya apa? Kalau orang tua itu mendidik anaknya dari mulai membangunkan pagi, sholat subuh, ditarik ke kamar mandi, suruh wudhu, bukunya disiapin, berangkat diantar ke sekolah, kemudian ditungguin sampai pulang, ya kelenger makan, ya kan? Buku-bukunya diperiksa semuanya, capek membanguninya, capek nganternya. Anak itu dari rumah berangkat, tiba-tiba kepala sekolah laporan, Pak, anak bapak seminggu enggak berangkat, ternyata dolanan dingdong di Cirebon. Ini terjadi, saya pernah mengalaminya. Saya bangunkan, saya yang ngajar, saya duduk, jam pertama saya hadir, saya pindah kelas, dia pulang. Kenapa? Karena sebab kita akan menjadi melelahkan mendidik anak kalau anak itu belum punya cita-cita. Makanya kalau anak sudah punya cita-cita, orang tua akan nyaman. Malah justru kita tinggal menyiapkan aja dananya. Makanya penting sekali kita memberikan stimulasi kepada anak-anak, memberikan rangsangan atau juga motivasi kepada anak-anak bagaimana memunculkan cita-cita. Kalau anak tidak punya cita-cita, pegel ngongkonekin. Betul enggak? Bagaimana cara merangsang anak itu bercita-cita? Ya ketika ke dokter tuh, lihatin mal 200.000, enak ya? Oh, ya kan itu. Ke sawah tuh 50.000, jemur punggung di matahari 50.000 sehari loh. Itu dokter tuh pel 5 menit 200.000. Terus kita stimulasi sehingga anak itu ada cita-cita kepengen jadi dokter.
dokter. Nah, begitu anak bercita-cita ingin jadi dokter, kita tinggal sedekap, semuanya berjalan. Dia akan bangun sendiri, akan menghafalkan sendiri, akan mengerjakan PR sendiri. Orang tua sudah tinggal mengawasi dari jauh saja. Sebabnya kita repot karena anak kita tidak punya cita-cita. Jadi hirsun itu maknanya semangat. Tapi semangat atas apa kalau tidak punya cita-cita? Nah, makanya yang saya inginkan adalah anak-anak kita harus punya cita-cita. Sebab bagaimanapun tangan, kaki, mata, telinga ini semuanya adalah serdadu-serdadu. Yang menjadi komandan adalah hati kita. Begitu kita pengen ke Jakarta, bertujuan ke Jakarta yang sementara saja sekali-kali, sekaligus otomatis keinginan kita ini langsung ditransfer ke dalam otak kita. Otak kita meregulasi keinginan kita itu serempak tanpa jeda waktu, menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita, kita suruh berpikir. Baju disiapin yang khusus, disetrika dulu, sepatu disemir, mobil diisi full tank, bannya yang goblak dibalancing dulu, kemudian olinya ganti, teman ditelepon, sekaligus kita akan memerintahkan anggota badan kita untuk melakukan sesuatu karena ada keinginan akan ke Jakarta. Kalau kita tidak ke Jakarta, apa yang kita lakukan? Enggak mungkin dong. Paling-paling tidur. Nah, itulah makanya wahilsun wastibarun wabulqatun itu sebagai tambahan yang penting adalah, tetapi satu yang kita tidak bisa ditawar, zakaun itu adalah pemberian dari Allah, tidak bisa nyungsing dari goblok, bisa aja goblok. Ya. Alif hata a, alif kasra i, alif dema u, a i u, dimangkat-mangkat. Saya punya santri baca qul huwallahu ahad, apa bacanya? Qul huwallahu ahad. Hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad. Saya preteli hu bisa, hu ahad, hu ahad, yuk hu ahad. Tulung bulan nangis tuh dibalik. Nah, itu di luar kemampuan kita, tetapi kita bisa meningkatkan kecerdasan dengan metode-metode mutakhir. Bisa ada teori-teori untuk mencerdaskan anak. Dulu orang menduga yang membuat cerdas adalah mata pelajaran matematika, betul nggak? Tapi saya lebih meyakini yang membuat anak meningkatkan kecerdasan adalah bahasa. Karena bahasa alat komunikasi, bisa memahami apa yang orang katakan, bahasanya lengkap, vokabularinya banyak, kamusnya padat, sehingga guru menerangkan dia paham. Matematika masih membuat cerdas itu, yang adalah bahasa. Makanya untuk itu maka dianjurkan anak-anak kita baca novel, baca puisi, baca cerpen, itu yang mengandung bahasa-bahasa yang lengkap. Ibaratnya sama kita buka bengkel. Kalau alatmu hanya kampak sama obeng, bisa nggak turun mesin? Diapain? Mesinnya turun, tapi bodol kan gitu. Akan sempurna pekerjaan kita kalau kuncinya, kunci pas ada, kunci ring ada, kunci sok ada, kunci 11, 12, 13 lengkap semuanya, hidroliknya ada, kompresornya ada, hasilnya sempurna enggak? Nah, bahasa juga sama, ketika ketika bahasanya lengkap, anak itu akan cerdas. Itu satu. Kemudian lagi, ketika anak itu enggak pintar-pintar, jangan dulu mengatakan murid itu goblok. Jangan-jangan gurunya yang goblok. Saya dulu belajar ngaji pakai manhaj al-Baghdadi. Alif hata a, alif kasra i, tangan disebelaki nggak zina.
Ternyata anak zaman sekarang 3 bulan dengan metode qiraati sudah bisa baca Al-Quran. Jadi sing goblok guru entah murid kan gitu. Gurunya yang goblok. Makanya saya kasih tahu, ketika engkau menerangkan kepada murid tidak bisa dengan sederhana dan mudah dipaham, jangan-jangan Anda sendiri belum paham sebetulnya. Percaya enggak? Jadi bakal durung paham aja nerangakan tambah beri paham pisan kan. Itulah. Nah itu oke, kalau takaun itu kita minta sama Allah. Nah mumpung ingat, kalau ibu pengen punya anak cerdas, ketika lagi hamil tolong yang sering baca surat Luqman. Kalau pengen punya anak ganteng cantik baca surat Yusuf. Kalau pengen bener baca surat Maryam. Ganteng, pinter, bener. Yusuf, Luqman, Maryam dibaca. Ciptakan kedamaian di hati istri kita yang sedang hamil. Baca di sampingnya sambil diulus-ulus perutnya. Percaya enggak? Nah itu cerdas. Nanti cerdas. Kenapa? Karena bayi sendiri sudah bisa berkomunikasi dengan alam luar sebetulnya mah. Ada anak umur 3 tahun mendengar lagu di TV langsung bisa saya joget ya kan bisa kan. Wong tuane sedang aduh anak kita gatekan ya kan. Padahal itu sejak dalam perut ibunya keluar masuk diskotek ya pantas gelis bisa. Konon katanya di Amerika pernah diadakan penelitian bagaimana bayi kita, janin kita berkomunikasi. Ibu hamil dimasukkan ke laboratorium, dipasangin kabel-kabel komputer gitu, disetelkan lagunya Stevie Wonder. I just to say I love you. Lagunya slow, leang-leong. Setelah itu lihat gambarnya kan. Setelah itu dipasang lagunya Michael Jackson, kelojotan bayinya. Jadi bayi sendiri mengikuti irama. Bayangkan ketika yang dibaca surat Yusuf, surat Luqman, surat Maryam, percayalah. Jadi ini kalau pernah dicobalah, ya, barangkali saya cerdas. Nah setelah takaun wahirsun, yaitu coba dimunculkan cita-cita mau jadi. Saya sekarang lagi berantem sama anak saya karena anak sayanya kepengen jadi pembalap. Sayanya pengen jadi dokter, masih tawar-menawar ini. Iya. Apapun terjadi nanti di penghujungnya akhirnya saya tidak akan memaksakan keinginan saya kepada anak saya. Anak saya juga sebagai manusia punya cita-cita sendiri. Tinggal kita mendorong saja nantinya. Yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Itu aja kok. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur terserah. Jangan sampai anak dipaksakan, anaknya tidak punya kegemaran, tidak punya bakat, akhirnya sarjana mas sarjana tapi goblok gangger. Sehingga sering saya sanjung, bagian goblok gak lumayan sarjanakin. Ya karena dia belajar bukan pada bakatnya, bukan pada bidangnya, karena mengikuti orang tua gagal kalau begitu mah. Nah itulah makanya kita mencoba membangkitkan semangat anak untuk belajar itu dari mana? Dari memunculkan cita-cita. Yang kasat mata saja, tuh lihat dokter, tukang macul, iya kalau begitu enak. Nah kemudian ini sendiri kalau tadi sih mending walatan sanasi bakal menyadunya. Ini ada hadis Nabi yang perlu diurai. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Hasok gimana? Bertentangan enggak tadi itu? Iya, makanya ini ayat-ayat yang membuat melemahkan semangat hidup di dunia ini perlu diurai sesungguhnya. Ya kan? Kajal fakru an yakuna kufran. Perlu saya uraikan. Kajal fakru an yakuna kufran. Kefakiran itu mendekati kekufuran.
sewise sugih tuli adus sing kufure tetap parek. Berarti kufran di sini bukan kafir tidak percaya, gelap mata. Orang kalau udah lapar apapun diambil, percaya enggak? Iya, jadi itu artinya. Kemudian ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Sehingga ketika orang beriman itu hidupnya melarat, goblok, dianggapnya wajar karena ini penjara. Begitu kan? Begini maksudnya. Dunia ini adalah sijnul mukminin. Sekalipun engkau punya uang 10 triliun, mobilmu 200, rumahmu 100 miliar harganya, ini penjara dibandingkan dengan sorga di akhirat. Betul nggak? Tapi orang kafir sekalipun di bawah jembatan, ya makanya dadak gorek, itu sorga bagi mereka dibandingkan dengan neraka, diobong dengan nama. Ning dunia masih bisa selonjor kan, nggak paham bikin ke. Oke kita aja deh. Makanya Bapak sekalian mohon maaf apabila mungkin salah ngomong dulu pangapura ya. Jadi yang penting apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan maafkan saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yuk mangga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.